senantiasa dimudahkan urusannya, dilapangkan rezekinya, diberkahi perjalanan hidup dalam keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Selamat datang Bapak Haji Rozidana serta ibu negaranya. Dipersilakan untuk mengambil tempat yang telah disediakan tentunya. Bapak-bapak serta ibu-ibu, terkait dengan hal ini mungkin nggak ada salahnya kita untuk coba saling mengingatkan, saling tanasuh sama tazkirah, saling nasihat menasihati dan saling mengingatkan di antara kita sekalian. Iya Bu. Yang dimana tanasuh dan tazkirah ini pada hakikatnya juga untuk diri saya sendiri, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, ini baru di antara sebahagian kecil tanda-tanda kebesaran Allah dari sekian banyak tanda-tanda kebesaran Allah yang tak akan mungkin dapat terungkapkan oleh kita ya, karena ilmu Allah itu tidak akan mungkin dapat kita raih keseluruhannya, sebab ilmu Allah itu ibarat lautan kita jadikan mata, dijadikan tinta, dan ranting-ranting pepohonan dijadikan sebagai mata penanya untuk menghitung ilmu Allah atau nikmat Allah, maka tidak akan mungkin terhitung. Dia seperti kita celupkan jari ke laut, kemudian kita angkat, maka tetesan dari jari yang kita angkat dari celupan tadi itu, itulah seolah-olah nikmat Allah ataupun sebagian daripada tanda kebesaran Allah, ya, ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan sebagai tanda sayang Dia kepada makhluknya, kepada manusia, Allah ciptakan kita, ya, khalaqalakum min anfusikum azwaja, menciptakan dari jenis kita, dari diri kita, ya, dari jenis kita, jenis manusia, azwaja, ya, yakni istri ataupun azwaja, istri ataupun suami, dengan tujuan litaskunu ilaiha, supaya kalian mendapatkan ketenangan di dalamnya, ketentraman di dalamnya. Jadi tujuan daripada membangun rumah tangga itu adalah untuk menciptakan ketenangan, untuk menciptakan ketentraman. Sebab ketika kita masih lajang, ketika kita masih gadis, ketika kita masih sendiri, cenderung biasanya tidak pernah mendapatkan ketenangan. Kenapa? Karena dorongan hawa nafsu, keinginan nafsu saja yang didorong, keinginan hawa nafsu, ya, yang bersifat duniawi, biasanya seperti itu. Sehingga tidak ada tempat tumpuan kita, dorongan nafsu terus, ingin ini, ingin itu, lakukan ini, lakukan itu, kegiatan ini, kegiatan segala macamnya. Yang lebih cenderung biasanya justru malah banyaknya menuju kepada kemudaratan. Nah, bapak-bapak sekalian yang dirahmati dan muliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi tujuan daripada itu adalah taskunu ilaiha. Kata-kata taskunu ini sebenarnya asal kata daripada sakana yaskunu, atau kata-kata sakinah, Pak. Kata-kata sakinah asal kata daripada sakana yaskunu, yakni tinggal, dengan tujuan untuk mendapatkan ketentraman dan ketenangan. Nah, ya, sebagaimana kita tinggal di rumah untuk berlindung, untuk tempat istirahat, untuk tempat berpikir, untuk tempat ini dan segala macamnya, untuk di situ di rumah itu, maka kita mendapatkan ketenangan di rumah itu, mestinya seperti itu. Nah, dengan adanya pasangan hidup, maka sungguh kita harusnya mendapatkan ketenangan. Makanya Rasulullah sendiri pun sudah menyebutkan dalam sabda dan hadisnya bahwa baiti jannati, rumah tanggaku adalah syurgaku. Nah, kita harus berusaha untuk menciptakan bagaimana bahwa rumah tangga yang kita bangun itu adalah merupakan rumah tangga yang sebagai bentuk miniatur surga. Baiti jannati, harus kita ciptakan seolah-olah di rumah tangga itu adalah disitulah surgaku. Nah, bapak-bapak sekalian dirahmati dan muliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itu mudah-mudahan kita berikan doa
buat kita semuanya, buat Pak Ajirun dan buat anaknya yang akan melanjutkan proses pernikahan nantinya. Mudah-mudahan benar-benar kita semuanya mendapatkan rumah tangga sebagaimana yang Rasulullah SAW sifatkan, bahwa baiti jannati, rumah tanggaku adalah surgaku. Jangan dibalik pulang nanti, rumah tanggaku adalah nerakaku. Akhirnya perang aja nanti kan, sikit-sikit perang, lempar sana lempar sini kan, saling menyalah-nyalahkan satu sama lain. Itulah abang ya kan, sudah aku bilang, bukan kamu juga. Nggak boleh kayak gitu, harus diredam. Ketika kita ada masalah ya, harus berusaha untuk saling sama-sama mengakui kita keliru, kita salah. Suami mungkin merasa salah, istri merasa salah, insya Allah akan selesai masalah. Tapi ketika suami merasa paling benar, istri merasa benar, selesai masalah? Nggak selesai masalah. Ya kan? Kenapa? Udah mengedepankan egonya masing-masing ya. Nah, karena padahal kita manusia memiliki sifat kelebihan dan kekurangan. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu sebagai pengantar yang mungkin dapat disampaikan buat kita dari saya, buat kita sekalian. Mudah-mudahan tentu saja mendapatkan pengajaran dari ini semuanya, di mana tujuan rumah tangga adalah untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itu salah satu di antara tujuannya, dan itu tanda sayang dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala tahu kita memiliki kebutuhan biologis ya. Allah tahu bahwa kita ada kebutuhan biologis. Ya, bagaimana caranya untuk menyalurkan kebutuhan biologis? Lewat jalur pintu yang satu ini. Itulah pintu akad nikah. Tidak boleh lewat jalur-jalur yang lain. Nggak boleh ya. Dengan cara-cara yang lain tidak boleh. Hanya dengan boleh menyalurkan lewat jalur pintu yang satu ini, yakni akad nikah. Maka boleh kita untuk menyalurkan kebutuhan biologis. Makanya Allah menunjukkan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian lewat proses akad nikah ini. Demikian mungkin yang dapat disampaikan untuk